Cek. Shalom, Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah saat ini, begitu juga jemaat Tuhan yang beribadah di dalam rumah masing-masing melalui live streaming ataupun YouTube channel. Marilah kita puji nama Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 dan ayat 2. Menghadap
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu, Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji nama Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan ayat 5. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dalam titah keempat dan maksudnya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan ayat 2. Oh
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37 bagian A ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis di dalam 1 Samuel pasal 1, dimulai ayat 9 sampai dengan ayat 18, kita baca secara responsoria. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Kemudian bernajarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya,
dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 401 ayat 1 dan ayat 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Allah Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup kekal.
untuk memperjelas warta gereja pada minggu ini, mari kita dengarkan yang disampaikan seorang majelis kita. Shalom. Shalom. Saudara-saudara, Bapak Ibu, demikian juga jemaat kami dan simpatisan yang sedang mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube channel dan Facebook. Inilah warta jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi, Distrik 18 Jabar Tengdi, pada Minggu Rogate 9 Mei 2021, yaitu Minggu Berdoa atau Martangiang. Dengan topik minggu ini, doa orang beriman. Angka 3.2, persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu 9 Mei 2021, dalam setiap kebaktian, kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Mei 2021. Marilah kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Berikutnya pemberitahuan angka 5.1, pemberkatan nikah warta yang pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus, akan menerima pemberkatan nikah Saudara Ivan Januar Tambunan SH, putra dari Bapak R. Parlindungan Tambunan, Ibu Delima Boru Tampu Bolon, yang beralamat di Jalan KH Usman Domiri nomor 38 WEK 5, anggota jemaat HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi, dengan Saudari Leoni Paulina Imelda Boru Lumbangaul BBA, Bachelor of Business Administration, putri dari Bapak Parlin Lumbangaul almarhum, Ibu Elin Gracia Rolina Boru Simanjuntak, yang beralamat di Komplek Bukit Permata Blok F2 nomor 35 Cimahi, anggota jemaat WEK 7 gereja kita. Rencana pemberkatan nikah akan diadakan pada hari Sabtu 22 Mei 2021 pukul 8.30 WIB bertempat di gereja HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi. Kemudian angka 5.2, laporan dana pensiun HKBP. Gereja kita menerima laporan dari HKBP Pusat tentang laporan bulan April penggalangan dana pensiun HKBP. Surat tersebut akan dibacakan setelah pembacaan warta ini. Berikutnya angka 5.3, penerimaan mahasiswa baru STT HKBP. Sekolah Tinggi Teologia STT HKBP menerima pendaftaran mahasiswa baru program studi Sarjana Teologia STH dan Master of Divinity MDiv tahun akademik 2021-2022. Untuk keterangan lebih jelas dapat kita lihat di mading atau majalah dinding gereja kita. Kemudian angka 5.4, peringatan kenaikan Tuhan Yesus atau pesta peringatan di Hana Naik nih Tuhan Yesus. Pada hari Kamis 13 Mei 2021, gereja kita akan mengadakan ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus atau pesta peringatan di Hana Naik nih Tuhan Yesus dengan 2 kali kebaktian. Kebaktian pagi berbahasa Indonesia masuk pukul 7.30 WIB dan kebaktian siang berbahasa Batak masuk pukul 10.30 WIB. Juga akan diadakan live streaming di Facebook dan YouTube channel. Dan kita akan mengumpulkan pilihan nomor boho untuk keperluan Ulaun Pengembangan Masyarakat atau Pengmas HKBP Pusat. Selanjutnya angka 5.5, program Marturia. Dewan Marturia melalui seksi sending HKBP Jalan Lurah Cimahi akan membagikan pembatas Alkitab kepada setiap jemaat. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari Kamis
13 Mei 2021 di kebaktian kenaikan Tuhan Yesus, dan pada hari Minggu 16 Mei 2021 dalam setiap ibadah. Terakhir angka 5.7 jadwal ibadah Minggu. Jadwal ibadah Minggu pada hari Minggu 16 Mei, minggu depan 16 Mei 2021, pukul 7.30 WIB, diikuti oleh WEK 4, WEK 6, dan WEK 9. Pukul 10.30 WIB berbahasa Batak, WEK 1, WEK 7, dan WEK 8. Kemudian kebaktian sore pukul 16.30 diikuti WEK 2, WEK 3, dan WEK 5. Saudara, sekarang kami akan membacakan laporan bulan April penggalangan dana pensiun HKBP. Peraja Tarutung 30 April 2021, nomor 739-L18-4 Romawi, 2021. Kepada yang terhormat, jemaat dan perhaladu HKBP dengan perantaraan pendeta resort di tempat masing-masing. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai saudara-saudara sekalian. Sebagai lanjutan dari surat nomor 367-C04-3 Romawi, 2021, tanggal 9 Maret 2021, tentang gerakan Rp1.000 setiap hari, dan sebagai cara untuk membangun transparansi dan akuntabilitas, sekaligus untuk meningkatkan tingkat kepercayaan setiap warga jemaat HKBP atas tertib administrasi keuangan kantor pusat HKBP, dan juga untuk membangun semangat warga jemaat kita untuk meneruskan segala usaha dalam menyelesaikan kewajiban hutang HKBP ke dana pensiun, maka kami memberitahukan tentang dana yang sudah terkumpul dan yang sudah disetor ke dana pensiun HKBP di Medan. 1 Romawi pemasukan. Melalui 4 rekening yang ada, BNI, BRI, dan Mandiri, dan QRIS, rekening normal dana pensiun sejak 15 Januari sampai dengan 29 April 2021 sebanyak 10.269 juta rupiah. 2. Melalui rekening khusus pemerhati kasih HKBP di rekening BNI, di mana Eporus dan Sekretaris Jenderal sebagai penanda tangan telah dibuka sesuai dengan rapat MPS via WA. Terkumpul dana sebanyak 38.035 juta rupiah. Sehingga telah terkumpul totalnya 48.298 juta rupiah. Kemudian angka Romawi 2 pengeluaran. 1. Pembayaran ke dana pensiun HKBP di Medan yang telah dilaksanakan pada bulan Januari hingga Maret 2021 sejumlah 5,6 miliar rupiah. Pembayaran pada hari ini 30 April 2021 saat surat ini dibuat ke dana pensiun HKBP di Medan sejumlah 41,5 miliar rupiah, sehingga total keseluruhan pengeluaran adalah 47 miliar 100 juta rupiah. Karena itu saudara-saudara, dengan rekap keuangan yang kami telah bacakan, kita memahami bahwa HKBP sampai dengan bulan Desember 2025 harus membayar ke dana pensiun sejumlah 144 miliar sekian. Dikurangi 47,1 miliar yang sudah dibayar, maka kita masih menunggak ke dana pensiun HKBP sejumlah 97 miliar sekian. Agar kita bisa beralih dari program manfaat pasti
PPMP ke program iuran pasti PPIP di akhir Desember 2021 ini. Atau bila Tuhan berkenan bisa lebih cepat dari tanggal yang dimaksud, maka kita harus membayar 5.802.000.000 rupiah. Saudara, ini berarti kita harus membayar sejumlah 54 miliar sebagai syarat yang harus kita penuhi untuk berpindah dari program manfaat pasti ke program iuran pasti. Sesudah itu kita baru dapat keluar dari beban akibat kewajiban untuk membayar iuran tambahan sebagai badan pendiri yang diharuskan dalam sistem PPMP sebanyak 1,7 miliar per bulan. Demikianlah informasi ini kami sampaikan. Kami berkeyakinan dengan berpegang pada buah-buah roh, semangat dan kesatuan segenap warga HKBP, demikian juga para pemerhati yang telah menunjukkan perhatiannya sedikitnya dalam 4 bulan terakhir ini. Itu semua menambah semangat dan pengharapan bahwa Tuhan menunjukkan jalan melalui mujizat agar kita dapat keluar dari masalah yang kita hadapi. Kita berharap ke depan oleh kasih penyertaan Tuhan akan memampukan kita menyelesaikan hutang HKBP pada waktu yang tepat. Sebagai gereja, kita patut bersyukur dan memuji Tuhan dengan nyanyian baru. Pada minggu kantate hari ini di mana surat ini dibuat. Karena baginya lah puji-pujian dalam kerajaan dan kemuliaannya yang selama-lamanya. Amin. Salam dan doa tertanda tangan dan stempel Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Demikianlah warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan yang pertama.
Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam. Kami juga menyapa kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang beribadah bersama-sama dengan kami dimanapun Anda berada secara live streaming. Salam sehat bagi kita semua dan shalom. Bapak Ibu, kita pada saat ini masuk dalam Minggu Rogate yang artinya berdoa, dan topik minggu ini adalah doa orang beriman. Dalam bahasa Batak dikatakan tangiang nihala naporsea, dan firman Tuhan diambil dari 1 Yohanes pasal yang ke-5, diambil dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Saudara-saudaraku, mari kita membaca firman Tuhan dengan responsoria. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sama-sama. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Dalam bahasa Batak dikatakan begini: ganupna porsea Jesus do Kristus ido naung tubuh sian debata, jala ganupna makaholongi ibana na manubuhon haholongon ni ido nang natubu sian ibana. Sianodo taboto nang holong rohatna di angka anak ni debata, molo taholongi debata jala taraduti patikna. Ayodo holong ni rohani debata, molo taraduti patikna, dada na dok-dok patiknai. Ay nasa na tubuh sian debatado manaluhon portibion. Hapor siyaw taido naung monang manaluhon portibion. Isedo na manaluhon portibion, iya so na porsia di Jesus Kristus, anak ni debata, imasahatna. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Kristus Yesus, masih ingatkah khotbah minggu kemarin, minggu Kantante? Dari mana? Mazmur pasal 150 ayat 1 sampai tentang apa? Tentang menyanyi dan tentang bersukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, minggu lalu kita diingatkan agar bagaimana memuji Tuhan itu dengan cara menyanyi. Menyanyi, saya katakan dalam khotbah minggu kemarin, adalah bukan tentang pintar atau tidak pintarnya kau menyanyi. Bukan tentang kualitas suaramu yang hebat, atau bukan tentang nada atau kualitas pita suara kita yang bagus. Tetapi sebenarnya soal menyanyi ini adalah bagaimana rasa ungkapan syukur kita, rasa berterima kasih kita, dan cara kita memuliakan nama Tuhan karena begitu banyak berkat yang kita terima setiap hari. Kita bernyanyi bagi Tuhan, memuliakan nama Dia. Bernyanyi apa yang kau ketahui, nyanyian tentang memuliakan Dia, bebas, terserah. Ya. Menyanyi di berbagai tempat, bernyanyi di dalam setiap waktu, baik itu dalam perjalanan, baik itu di dalam tempat tidur, baik itu ketika kita kerja, baik itu bernyanyi yang kita ucapkan dengan mulut,
Dan baik itu kita bernyanyi hanya dengan di dalam hati kita, itu adalah seungkapan bagaimana kita mengucap syukur dan berterima kasih karena Dialah Allah yang satu-satunya layak untuk dipuji dan disembah. Dia adalah Allah yang menciptakan kita dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tuhan kita. Saat ini saudara-saudara, kita diingatkan kembali dalam Minggu Rogate pada saat ini untuk berdoa. Berdoa bagi Tuhan. Karena kunci daripada iman dari setiap orang yang percaya adalah berdoa. Karena napas setiap orang yang percaya adalah berdoa. Karena kekuatan orang yang beriman adalah terletak di dalam dia berdoa. Karena doa itu adalah bagaimana komunikasi kita yang kita bentuk kepada Tuhan. Karena berdoa itu adalah bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu yang ada dalam hati kita itu kepada Tuhan. Karena berdoa itu adalah cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan, di mana Kristus telah mematahkan sekat pembatas yang dulunya pernah ada antara Allah yang Maha Kudus dengan kita manusia yang berdosa. Tapi sudah diperdamaikan dan sudah dipersatukan. Itu sebabnya kita dilayakkan lagi berdoa kepada Allah. Ya. Dalam bentuk doa itu, apa yang mau Anda sampaikan? Apa yang Anda lakukan? Apa yang kata-kata yang harus Anda rangkai di dalam hidupmu untuk menyampaikan sesuatu yang kau inginkan di dalam doa. Walaupun terkadang doa ini ada yang dijawab, ada yang belum dijawab. Saya tidak mau katakan tidak dijawab, tetapi mungkin kalau ada yang tidak dijawab oleh Tuhan, Alkitab berkata mungkin doamu itu salah. Mungkin doamu itu tidak pas penyampaiannya. Mungkin doamu itu hanya menyampaikan keinginan nafsu duniawi. Tetapi Yesus jelas mengajarkan bahwa hal berdoa itu adalah bagaimana kita mendekatkan diri, bagaimana kita penuh kerendahan hati, bagaimana kita datang kepada Allah yang Maha Kudus, bagaimana kita menyampaikan semua apa yang kita mohonkan dengan kehendaknya, bukan dengan kehendak kita. Itu yang benar tentang doa. Tetapi firman Tuhan saat ini menyangkut dengan apa sih sebenarnya tujuan doa, dan bagaimanakah sebenarnya orang Kristen berdoa, dan bagaimanakah sebenarnya tata cara orang Kristen berdoa. Ya, saya tidak mau dengan ada yang mengadahkan tangannya ke atas, enggak masalah. Silahkan saja orang berdoa dengan mengadahkan tangannya ke atas, enggak persoalan. Ada yang berdoa dengan melipat tangannya, itu terserah, enggak apa-apa, itu adalah caramu. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana isi hatimu untuk menyampaikan sesuatu yang kau sampaikan dalam Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini berbicara tentang ketika orang Kristen menghadapi persoalan hidupnya bukan dari dalam, tapi justru diperhadapkan dengan tantangan yang dari luar. Apa itu? Begitu hebatnya antikristus, begitu hebatnya orang-orang yang membenci kehadiran orang yang percaya, begitu hebatnya cara dunia ini untuk melengsarkan, menjatuhkan, dan bahkan menganiaya orang yang beriman, orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Antikristus itu banyak. Itu yang dihadapi penulis kitab 1 Yohanes pada saat ini. Jika kita perhatikan saudara-saudara dalam Alkitab kita dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat mulai dari ayat 18 sampai ayat 26, di situ diperhatikan bagaimana roh-roh antikristus itu sudah datang dan bahkan ada sampai dengan dunia ini berakhir. Dan bahkan cara antikristus itu sangat licik. Dalam firman Tuhan pasal 2 ayat 18. Seperti yang dikatakan Yesus, serigala yang berbulu domba. Begitulah cara orang sekarang ingin menghancurkan iman orang Kristen, ingin menghancurkan kesatuan dan persatuan orang Kristen dengan cara datang
dengan cara hadir dan dengan cara bergumul bersama-sama, tetapi tidak menunjukkan bahwa dia adalah berasal dari Kristus. Dan itu bisa kelihatan. Dan itu bisa nampak. Bukan dari perkataannya, tetapi dari perbuatannya. Yesus pernah berkata bahwa pohon yang baik itu bukan kelihatan dari batangnya, bukan kelihatan dari daunnya, tapi kelihatan dari buahnya. Yesus pernah berkata itu. Ya. Dan roh-roh antikristus itu sudah ada sampai saat ini. Roh-roh antikristus itu bukan hanya memakai orang yang tidak percaya, tapi juga memakai orang yang berada dalam lingkungan gereja untuk mematahkan, mengacaukan, dan untuk merusak persekutuan di tengah-tengah gereja. Pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat 27 dikatakan, lihatlah telah bangkit antikristus. Apa tandanya? Tandanya adalah mereka akan masuk bersama-sama dengan kita. Bahkan mereka juga berasal dari kita. Ya, tetapi perhatikanlah, aku menuliskan kepadamu bahwa orang yang percaya akan melihat dan orang yang beriman akan mengetahui siapakah roh-roh antikristus itu yang akan merusak, yang akan menghancurkan iman dari setiap orang yang percaya kepada Kristus. Dan salah satunya roh antikristus itu adalah menyangkal Yesus itu adalah Kristus, menyangkal Yesus itu adalah Tuhan, dan menyangkal Yesus itu adalah juru selamat yang hidup. Jadi adongdo satu sadarion halak Kristen ada yang porsi itu Kristus. Adong doi ada. Tupar guru malua saya katakan. Coba tunjuk tangan. Siapa di sini orang tuanya yang jarang gereja? Pertama si dua lagi. Adong dodong aku naruh anak. Lalu saya tanya lagi. Gak apa-apa. Coba tunjuk tangan. Siapa di sini orang tuanya yang jarang ke gereja? Mulai masih pudi, mertudu maju satonga. Dungi itonga-tonga langsung menunjuk tangan penuh. Lalu menunjuk tangan. Wah, ternyata dari semua anak-anak sidi yang saya ajarkan sekarang, hampir setengah orang tuanya jarang ke gereja. Ya, saya tanya, kenapa jarang? Gak tahu abang. Gara-gara apa? Gak tahu amang. Pernah gak kau tanya? Enggak. Pernah gak kau tanya? Pernah. Kenapa jawabnya? Ah, nantilah itu. Ya. Pernah gak kau tanya? Pernah amang. Jawabannya apa ya? Ah, masih sibuk aku kerja. Gitu. Jadi hea do suku songoni adong todokku. Bahasa kaya marbinggu lai. Ah, mulu marbinggu andong. Madai begiring-giring indah, ya. Ay bahasa so ni niku. Ay do, madai bu giring-giring malam minggu indah. Bah, indah roha do. Ay bahasa kaya minggu lai. Ay minggu. Adi ko minggu. Ijabu. Di sadari marede, bebagas rohaku indah. Sadari martangyang, ibagas rohaku indah. Bah, idu ati indah roha do. Tetapi yang kacaunya minggu doho, minggu. Laiman minggu bagak, cantik, indah. Hape hola saat di gereja maban ke onaran. Saat di gereja mabagi jamita, marokotok. Saat di gereja martangi yang marhape. Saat di gereja makatatai jolma. Saat di gereja ibereng-bereng jolma. Erwa mabuhin yan. Erwa mabajunan. Erwa na permantilan yan. Nasibotor do marbuju, nasibotor do maraha, gabe menghukumi orang sampai di gereja. Itu parahnya. Dan Yohanes sudah melihat itu. Yohanes sudah menubuatkan tentang itu, dan Yohanes sudah mengingatkan itu, bahwasanya roh antikristus akan hadir bersama-sama dengan orang percaya, merusak iman dari orang yang percaya. Dan salah satunya, saya katakan tadi dalam firman Tuhan,
tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah Allah. Sarupa satu sadarion di dalam di tengah-tengah dunia pada saat ini. Ya. Banyakkah orang yang tidak percaya kepada Kristus? Banyak. Banyakkah orang yang menyangkal kehadiran Kristus? Banyak. Nabi Yesus itu adalah nabi. Ya memang benar, Nabi Yesus itu adalah nabi, tapi bukan hanya nabi. Nabi Yesus itu adalah bukan yang mati di kayu salib, tetapi wajahnya yang disamarkan, tetapi orang yang diganti, yang dia yang disalib, bukan dia yang disalibkan, tapi dia sudah dinaikkan ke surga, lalu dia akan datang nanti di dalam penghukuman yang terakhir. Tapi yang disalibkan itu bukanlah Yesus, tapi Yudas katanya. Loh, Alkitab sudah bersaksi, Yudas itu mati bunuh diri. Alkitab sudah bersaksi kok. Yang disalibkan itu adalah benar-benar Yesus. Bukan Yesus itu, tidak mungkin Tuhan mati. Loh, 1 Petrus 3 ayat 18, bukan ketuhanannya yang mati, tapi kemanusiaannya yang mati. Kenapa bingung? Kemanusiaannya yang mati, Tuhannya, ketuhanannya tidak mati. Tuhan dan kemanusiaannya berada di dalam oknumnya, yaitu Yesus. Tapi banyak orang yang bingung tentang itu. Ya enggak apa-apa. Mereka bingung karena mereka belum percaya. Tapi ketika mereka percaya, mereka akan tahu dan mereka akan mengimani bahwa Yesus itu mati dalam kemanusiaannya, dia itu bangkit di dalam ketuhanannya. Bukan berarti ketuhanannya mati. Ya. Banyak orang yang membingungkan itu. Sekarang, jika ada yang berkata, jika bukan Yesus yang tersalibkan, tetapi yang disalibkan itu adalah orang lain, kita bertanya kepada mereka, jika benar yang disalibkan itu bukan Yesus, pertanyaan, kenapa ibu Yesus tidak mengenali wajahnya anaknya? Hamu inang, itadda hamu udah buhin gelengmu, tohoro. Saya katakan, jika merantau dulu anak kalian 10 tahun, itadda hamu udah buhin gelengmu, bingung kalah kau deh. Masih kenal dengan wajah anakmu? Masa bingung kamu? Mak narutai. Musuhku sudah. Jika engkau mengenal wajah anakmu, ingat, yang paling kenal anaknya adalah ibunya. Amin. Saya tahu juamang, kita bapak-bapak udah kubela juham udah. Ala nao pidak kubela kan. Yang paling mengenal anaknya adalah ibunya. Itu. Ahita kamaon si bata molo margel kita molo atar baru mandi pe anak kote teh anak kon tau bau mada. Ale molo coba jo. Molo ngaberak geleng bu isi de macebok. Isi macebok. O makna berarti nggak sirik kamu. Sirik kamu teh. Ya. Kenal enggak anaknya? Kenal. Jika 10 tahun anakmu merantau, dia pulang, kenal enggak dengan wajahnya? Kenal. Apalagi ibu Yesus. Bagaimanapun hancur muka Yesus, bagaimanapun wajah Yesus dan badan Yesus hancur lebur oleh karena cambukan, oleh karena pukulan, ibunya mengenal dia. Jangankan ibunya, tidak mungkin orang Yahudi yang menyalibkan Yesus, otak pembunuhan itu tidak mengenal Yesus. Tidak mungkin. Karena sasaran mereka itu adalah betul-betul Yesus. Mereka tidak mungkin salah tangkap kepada Yesus. Pontius Pilatus tidak akan mungkin menjatuhkan hukuman walaupun dia dijatuhkan hukuman karena desakan. Tapi dia tetap bersalah. Karena dia mendengarkan orang, teriakan orang untuk menyalibkan dia. Yesus berkata, kau tetap bersalah, tetapi orang yang menyerahkan aku kepadamu, itulah dosanya paling besar. Pontius Pilatus, apakah dia tidak mengenal Yesus? Dia kenal Yesus. Bahkan istri Pontius Pilatus sudah mengatakan kepada Pontius, jangan kau apa-apakan, dia itu adalah hamba Tuhan, istrinya. Tapi tidak didengarkan Pontius Pilatus, kan begitu. Apakah tidak dikenal wajah Yesus itu?
Tak mungkin. Tapi orang pada saat ini, banyak orang pada saat ini ya mengaburkan itu. Tapi firman Tuhan saat ini menjawab bahwasanya kita mengimani bahwa Yesus itu adalah benar-benar Tuhan. Dia itu yang mengalahkan dunia. Dia itu adalah juru selamat kita. Dan dia itu adalah satu-satunya Allah. Kita bukan menyembah 3 Tuhan, tapi 1. Kita bukan menyembah Tuhan berhala, tapi kita menyembah Allah yang maha hidup. Jika di orang lain firman itu bisa berupa kitab suci, tapi di kita firman menjadi manusia. Hebat Tuhan kita tuh, hebat. Di luar nalar manusia. Tetapi dia telah, dan itu telah terjadi. Bagaimana Yesus itu hadir sebagai manusia. Kenapa dia hadir sebagai manusia? Karena Tuhan tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Dan Tuhan tidak bisa jangankan kita lihat, kita tidak bisa bersama-sama dengan Tuhan karena kita orang berdosa. Makanya pada zaman dulu dalam perjanjian lama, saudara-saudara, berdoa kepada Tuhan gak boleh langsung. Gak boleh Anda datang berdoa Tuhan, gak boleh. Gak boleh, jangankan berdoa kepada Tuhan, masuk ke bait suci Allah, gak boleh. Makanya bait suci Allah dalam perjanjian lama ada 3 bagian. Maha suci, Maha kudus, ruang kudus, bagian teras, bagian luar. Di mana kita jemaat yang berdosa ini? Di teras. Gak boleh kita masuk. Kenapa? Karena ini adalah ruang maha suci, ruang maha kudus, ruang dan kudus. Siapa yang bisa masuk? Imam. Siapa yang bisa masuk dalam ruang maha kudus? Imam besar. Makanya dalam perjanjian lama ketika ada orang berdua, dia di teras itu gak bisa masuk. Ketika orang memberikan persembahannya, korban bakaran yang dia persembahkan berupa anak lembu, dia tidak bisa langsung sampaikan ke dalam ruang maha suci, ruang maha kudus, tetapi dia hantarkan melalui perantara imam. Tapi itu dipatahkan Yesus. Makanya bait suci terbelah 2. Apa artinya? Di situ melalui kematian Yesus kita sudah disamakan, kita sudah dicangkokkan, kita sudah dibaguskan hubungannya. Tidak ada lagi penyekat, tetapi dalam perantara Kristus kita sudah diselamatkan sehingga kita sudah layak di hadapan Allah. Makanya kita sekarang bisa berdoa di hadapan Tuhan. Anda berdoa, ya Allahku, ya Bapakku yang maha kudus. Lalu tutup doamu di dalam nama Yesus. Amin. Itu yang benar, ya. Berdoa kepada Bapa, berdoa kepada Allah, tutup doamu di dalam nama Yesus. Nah, kedua saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Anda sudah percaya dan mengimani bahwa Yesus itu lahir dari Allah, ingat, perkataan lahir bukan berarti seorang anak yang lahir dari rahim ibunya. Saya mau tanya, anak jalanan, siapa mama jalanan? Dia itu anak jalanan, berarti lahir dari jalanan. Saya mau tanya, lahir dari jalanan berarti apakah sama artinya lahir seperti orang ibu yang melahirkan anaknya? Sama enggak? Ada kata lahir di situ. Ya. Itu yang salah dipengerti orang. Dia itu adalah anak Allah, berarti ketika dia dikatakan orang anak Allah berarti ada bapaknya, ada ibunya. Secara manusiawi kita bisa jawab, secara manusiawi adakah ibu Yesus? Ada secara manusia. Siapa? Maria. Secara manusiawi, secara daging, adakah ayah Yesus? Ada ayah Yesus? Siapa? Yusuf. Ayah Yesus itu. Benar ayah Yesus Yusuf. Bahasa bingung kamu. Ayah Yesus itu Yusuf. Tunggu dulu ya, sabar-sabar. Ayah Yesus Yusuf, sebelah kanan saya menginap. Enggak apa-apa, salah enggak apa-apa, enggak saya hakimi.
Ayah Yusuf itu ayahnya Yesus. Benar? Benar, enggak salah. Yusuf itu ayahnya Yesus. Benar. Yesus itu ayahnya Yesus. Enggak, bagus. Yusuf itu ayah Yesus. Husukku maju. Nah, ayah Yesus di mana? Dia mana letaknya di dia memang betul-betul ayah Yesus. Ise do bapak ni gelekku. Saya punya anak 2. Siapa bapak ya? Bahasa bingung kamu. Gawe lungur roh aku be. Saya punya anak 2. Siapa bapak ya? Mana kusuk majuin nang ate. Ini bapaknya. Inang boru si tanggang, tolu geleng, isi do bapakna. Si tua, margaha, sinaga. Ayah biologis. Lalu Yesus sudah dikatakan, Yesus itu bukan terlahir dari hubungan biologis. Selalu pertanyaan, Yusuf itu ayahnya Yesus enggak? Bingung. Bingung kita kan? Jawabannya, secara biologis dia tidak ayah Yesus. Ingat, Yesus itu lahir sebelum Yusuf dan Maria menikah. Kenapa bingung? Makanya dikatakan dalam Alkitab, ketika saat bertunangan, ketika Maria mengandung dan Yusuf mengetahui bahwa tunangannya sedang mengandung, dia menyangka bahwa Maria berselingkuh dengan pria asing. Lalu pada malam harinya Yusuf tidur, lalu malaikat Tuhan datang. Yusuf, jangan kau ceraikan, tinggalkan dia. Karena anak yang dikandungnya itu adalah anak dari Roh Kudus. Pertanyaan, saya mau tanya sekali lagi. Benarkah Yesus itu memiliki anak secara daging? Benarkah Yesus itu memiliki ayah secara daging? Tidak. Tidak, dia tidak memiliki ayah secara daging. Tapi dia lahir dari manusia. Kenapa dia lahir dari manusia? Karena memang itulah cara Allah untuk mewujud nyatakan bahwa dia hadir di tengah-tengah manusia untuk menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Itu sebabnya Alkitab berkata dia bersama-sama dengan kita. Kita bisa melihat Allah di dalam wujud Yesus. Nah, sekarang kita sudah mengimani dia. Sekarang kita sudah percaya kepada dia. Sekarang kita sanggup untuk menjawab orang yang salah kaprah tentang Tuhan kita. Imanmu yang menyelamatkanmu. Lalu apa buah dari imanmu itu? Selain kita mendekatkan diri kepada Tuhan, iman kita, buah kita itu adalah berdoa. Ingat, tidak ada cara yang lain Amang Inang mengalahkan dunia ini selain iman kita di dalam doa. Ya, makanya dalam minggu saat ini firman Tuhan mengingatkan kita agar bagaimana kita betul-betul beriman dan bagaimana kita betul berdoa untuk menumbuhkan iman kita itu. Karena ingatlah, segala sesuatu apa yang kita hadapi, segala sesuatu yang menjadi tantangan dalam hidup kita ini, kita bisa sanggup untuk melewatinya di dalam iman, di dalam doa. Nah, Amang Inang, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam situasi yang sulit ini, yang belum berakhir, kita banyak berharap kepada Tuhan. Tetapi saya yakin dan saya mengajak kita agar doa kita tidak terputus dalam situasi ini. Di sini kita sebenarnya ditantang. Dalam pandemi ini kita ditantang. Sudah 1 tahun lebih kita ditantang. Mungkin kita mengatakan seolah-olah doa kita itu tidak dijawab. Mungkin kita seolah-olah berkata doa kita ini tidak didengarkan. Bukan. Ya. Persoalan tentang didengarkan atau tidak didengarkan adalah bagaimana cara Tuhan untuk melihat sungguh-sungguh keyakinan kita. Nah, saudara-saudara, mari kita sama-sama berdoa. Kita melipat tangan kita,
kita berharap dan kita selalu kuat di dalam iman. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar itu besar kuasanya. Jika ada sesuatu, berdoa. Jika apa yang terjadi, berdoa. Berdoa di dalam Kristus yang kita imani. Berdoa di dalam Kristus yang menjadi batu penyelamat kita. Kita berdoa dalam iman kita, di dalam Kristus yang telah menyelamatkan ini, kiranya Tuhan menjamah dunia ini. Amin. Kami bersyukur dan berterima kasih pada saat ini kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Kristus Tuhan kami yang hidup. Minggu saat ini kami berterima kasih, kami dapat bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman beribadah, bersekutu, memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian kami, memuliakan namamu di dalam doa kami. Dan kami berterima kasih dalam situasi yang sangat sulit ini. Dan kami mendengar ada virus varian yang baru COVID-19 yang sudah sampai di negara kami ini. Tetapi Tuhan, kami berterima kasih. Sampai saat ini kami telah melihat keagungan-Mu, di mana kami telah Engkau selamatkan, di mana kami telah Engkau bantu untuk keluar dari persoalan. Engkau lindungi kami dari virus yang berbahaya ini. Kami bersyukur itu bukan karena kekuatan kami, tapi karena begitu baiknya kehendak Tuhan dan baiknya kasih-Mu di dalam hidup kami, sehingga Engkau melayakkan kami untuk tetap memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami berterima kasih Tuhan, firman-Mu yang pada saat ini menguatkan iman kami, di mana Kristus Tuhan adalah juru selamat. Dialah firman yang menjadi manusia. Dia hadir di tengah-tengah dunia ini bersama-sama dengan kami manusia yang berdosa. Dia meninggalkan tahtanya yang maha kudus dan maha suci untuk menjadi manusia yang hina, tetapi di dalam kehinaannya Dia disalibkan tanpa rasa bersalah. Tetapi itu adalah jalan-Mu ya Allah, untuk memberikan keselamatan kepada kami. Karena tidak ada keselamatan yang lain, dan kami manusia tidak mampu menyelamatkan diri kami dari dosa kami. Tetapi Engkaulah yang berinisiatif ya Tuhan kami yang maha baik, untuk mengirimkan firman-Mu menjadi manusia, anak-Mu yang tunggal itu untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Dia rela mati, tersiksa, terhina untuk memenangkan kami manusia yang berdosa, sehingga di dalam kebangkitannya kami telah Engkau bersihkan di dalam darah anak-Mu Kristus Yesus. Dia telah menghubungkan dan telah memperbaiki hubungan antara Engkau ya Allah yang maha kudus kepada kami manusia yang berdosa dan yang hina ini, sehingga di dalam kematian dan kebangkitannya Dia telah melayakkan kami. Engkau telah melayakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu di dalam kekudusan-Mu, karena kami telah mendapatkan keselamatan. Engkau telah menebus kami dari dosa dan dari kehinaan. Engkau telah membayar kami dengan darah anak-Mu Yesus Kristus yang mahal itu di dalam segala kesalahan kami. Terima kasih. Biarlah Tuhan, di dalam iman kami mempercayai Engkau adalah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Biarlah dalam iman kami mengalahkan dunia ini. Biarlah dalam iman kami dapat mampu untuk bersaing, untuk memberikan terang dan memberikan garam di tengah-tengah dunia yang penuh dengan hina ini. Dan biarpun ketika kami dihina, ketika kami diejek, mampukan kami ya Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu kepada semua orang yang membenci kami, sehingga Roh-Mu bekerja
dan di dalam doa kami Engkau menguatkan kami. Engkau selalu mengarahkan orang-orang yang tidak beriman dan orang yang tidak percaya untuk mempercayai Engkau melalui kehadiran kami untuk memberitakan Injil-Mu, memberitakan firman-Mu kepada setiap orang di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga kami mau berdoa dan memohon di dalam dunia yang fana ini, di tengah-tengah negara kami ini. Biarlah Tuhan dalam masa-masa COVID-19 ini kami tetap berdoa dan memohon dan tidak henti-hentinya untuk selalu berharap kepada Tuhan agar situasi ini dapat mereda, COVID-19 ini dapat berakhir, dan kami menginginkan kehidupan kami yang baru, bukan lagi kehidupan kami yang lama. Tapi biarlah Tuhan melalui peristiwa COVID-19 ini, teguran Tuhan yang datang kepada kami mengubah hidup kami untuk tidak sombong, mengubah hidup kami untuk tidak angkuh, mengubah hidup kami untuk tidak saling mengenal, tidak saling mengerti kepada orang yang lain, tetapi agar kami selalu mengasihi, selalu rendah hati, selalu berjuang, dan selalu bersama-sama untuk menolong saudara-saudara kami yang ada di tengah-tengah dunia ini. Itu yang menjadi kehendak-Mu, terlebih agar kami sadar atas dosa dan kesalahan yang kami lakukan, bahwa semuanya yang ada di dunia ini berada di dalam kuasa naungan-Mu ya Tuhan. Kami juga mendoakan biarlah semua jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini dan juga jemaat Tuhan yang ada secara live streaming beribadah bersama-sama dengan kami, Tuhan mohon Engkau berkati mereka, Engkau lindungi mereka, Engkau yang selalu menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Biarlah yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka Engkau hiburkan, yang mendapatkan perawatan dalam COVID-19, siapapun yang terinfeksi, biarlah Tuhan yang Engkau menguatkan imun tubuhnya, menguatkan dia agar tetap dia berharap dan bersyukur atas situasi yang ada pada dia. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang maha baik yang akan menyembuhkan mereka. Terkhusus kami mendoakan jemaat Tuhan yang sampai saat ini mengharapkan kesembuhan yang dari Engkau, yaitu Nyonya RP Sitorus Boru Hasibuan WEK 7. Tuhan, kami hanya memohon, kami hanya berdoa, karena kami tahu dalam firman-Mu yang berkata dalam Yakobus 5 ayat 16 bahwa dua orang yang benar besar kuasanya. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak mau membenarkan diri di hadapan-Mu, tetapi biarlah Engkau yang membenarkan kami dan yang melayakkan kami untuk itu di dalam kebenaran yang dari Tuhan. Kami mohon agar kiranya Tuhan yang menjamah ibu yang kami kasihi ini, Tuhan yang memberikan dia kesembuhan, yang menguatkan dia, dan kapanpun Tuhan berkenan untuk memberikan kesembuhan, kami tetap menanti bagi dia. Begitu juga dengan Amang RP Sitorus yang saat ini berada di kampung halamannya di Medan atas meninggalnya orang tua, yaitu ibu yang ia kasihi, Inang Opung Wawan Boru. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan kepada semua keluarga yang ditinggalkan. Terlebih kami juga mendoakan hamba Tuhan mantan Opui Epurus HKBP Pendeta Dr. S.A. Nababan yang telah meninggal pada hari yang kemarin. Tuhan Engkau yang menguatkan keluarga, Engkau yang memberikan hiburan kepada semua orang yang mengenal dia. Dan biarlah Tuhan hamba-Mu yang telah Engkau panggil itu karyanya tetap melekat di dalam gereja-Mu HKBP kepada para pelayan-Mu dan kepada seluruh jemaat Tuhan. Sebentar kami akan pulang Tuhan dari rumah-Mu ini, lindungi kami, sertai kami. Apapun yang kami lakukan dalam hidup kami, kami hanya serahkan dan kami hanya menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih. Ini doa kami ya Allah kami yang maha baik. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita memberikan persembahan bulanan dan persembahan kita ke pusat dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344.
Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kemuliaan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu.